Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fitrianto dari Universitas Media Mataram. Dari Prodi Hukum akan menjelaskan tentang karakteristik mazhab hukum legisme. Antara lain adalah hukum alam. Hukum alam adalah filsafat belaka. Manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah bagian dari alam yang mempunyai akal atau ratio. Akalnya lah yang membedakan manusia dengan yang lain di alam ini. Dengan akalnya, manusia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapat yang sebelumnya ditentukan oleh akalnya. Hukum sesungguhnya adalah akal yang benar sesuai dengan alam, yang dapat diterapkan dimanapun, tidak berubah dan abadi. Ia menurut kewajiban dan perintah pemerintahnya dan mencegah perbuatan yang salah melalui larangan-larangan hukum. Yang benar itu ratio murni, yaitu ratio yang sesuai dengan alam. Ratio murni terdapat dalam jiwa manusia dan memerintahkan manusia tidak melakukan kejahatan sesuai hukum positif yang sesuai dengan hukum ketuhanan itu. Aquino membedakan 4 macam hukum, yaitu hukum abadi, hukum alam, hukum ketuhanan, hukum kemanusiaan. Dan salah satu fungsi ajaran hukum adalah ajaran hukum alam telah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah sistem hukum Romawi kuno. Hingga saat ini, hukum tetap berpengaruh terhadap perkembangan ide manusia yang membedakan sumbangan besar terhadap kehidupan manusia, yang contohnya adalah memberikan dasar etika bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenaran bagi berlakunya kebebasan manusia dan kehidupan bernegara, dan selanjutnya mazhab, sejarah, dan kebudayaan. Pendapat mazhab itu berpangkal pada kekayaan, bahwa manusia di dunia ini terdiri atas berbagai bangsa atau rakyat, dan tiap-tiap bangsa mempunyai semangat bangsanya sendiri yang berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Dan ada juga pokok-pokok pendapat mazhab sejarahnya adalah hukum tidak dibuat atau hasil penggunaan rasio, tetapi ditentukan atau didapatkan. Dan yang kedua, masyarakat dunia tersebut terbagi dalam banyak masyarakat yang masing-masing mempunyai sesuatu adat istiadat sendiri. Dalam sumber hukum satu-satunya adalah kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum rakyat ini menjadi dasar hukum atau kebiasaan maupun hukum undang-undang. Maka dari itu, hukum kebiasaan dan undang-undang kedudukannya sederajat. Dan berbagai arti positifme adalah, dan hukum adalah pemerintah analisis terhadap konsep-konsep hukum, berbeda dengan studi sosiologis, historis, dan penilaian kritis. Pengertian mazhab hukum legisme adalah setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, lekat pada dapat menampung serta masalah hukum, maka timbulnya aliran legisme. Yang pertama, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan yang kedua, di luar undang-undang tidak ada hukum. Bagi penganut legisme, hakim hanyalah merupakan pemusatan atau perkara yang hanya didasari pada undang-undang saja. Pada masanya, legisme dianggap sebuah usaha yang paling baik untuk menjadi kepastian hukum. Banyak negara yang mengikuti Prancis dalam menerapkan legisme, antara lain Belanda, Belgia, Jerman, dan Swiss. Setelah berjalan selama setengah abad, aliran legisme mulai menunjukkan kekurangannya. Kritik pun mengiringi akhir kejayaannya. Disadari bahwa dengan hanya mengacu kepada undang-undang ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah kontemporer yang muncul kemudian hari. Dan selanjutnya, karakteristik hukum legisme. Sebelumnya perlu diketahui bahwa hukum di Indonesia merupakan suatu sistem hukum dengan karakter yang khas, yang berbeda dari sistem hukum negara lain. Dapat dipaparkan di bawah ini. Antara lain adalah hukum perbuatan atau perubahan fundamental terhadap sistem hukum kolonial, seperti juga bekas negara jajahan lainnya. Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaannya juga terpaksa mewarisi
sistem hukum kolonial atau sistem hukum yang pernah diberlakukan oleh pemerintah penjajah. Namun meskipun demikian, Indonesia berbeda dengan bekas jajahan lainnya. Pada umumnya, negara bekas jajahan tetap melanjutkan sistem hukum yang mereka warisi dari negara penjajah. Misalnya Belanda yang tetap melanjutkan kode penal atau hukum pidana dan kode sivil atau hukum perdata, peninggalan Perancis yang pernah menjajahnya, dan sedangkan Indonesia bertekad untuk sedapat-dapatnya melepas diri dari ide hukum kolonial dengan mengadakan perubahan fundamental terhadap sistem hukum yang kolonial masih diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga asas-asas doktrin pengadaan dan penegakannya telah dilanjurkan terciptanya sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tak mudah dirombak atau digantikan begitu saja dengan waktu singkat. Yang pertama, dan ada juga pluralisme hukum perdata di Indonesia dengan berlakunya hukum perdata Eropa yang bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, atau tentang pluralisme hukum di Indonesia. Dan yang kedua, dapat merupakan sistem hukum yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis guna menjamin kepastian hukum. Maka telah diusahakan agar semua hukum sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis. Dan selanjutnya, ada masalah faham legisme. Cara pandang aliran faham legisme adalah bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Maksudnya di luar undang-undang tidak akan ada hukum. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan dapat diselesaikan dengan undang-undang. Dan selanjutnya, pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dan menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau bermasyarakat, masalah sosial muncul akibat terjadinya perubahan yang mencolok antara lain nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Ada 4 contoh faktor masalah sosial, antara lain yaitu faktor ekonomi yang contohnya kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Dan ada juga faktor budaya yang contohnya penceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. Dan ada juga faktor biologis yang contohnya penyakit menular, keracunan makanan, dan lain-lain. Dan ada juga faktor psikologis, contohnya penyakit saraf atau aliran sesat. Faham legisme. Cara pandang aliran legisme adalah bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Maksudnya di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan dapat diselesaikan dengan undang-undang. Dan kesimpulan dari materi karakteristik mazhab hukum legisme adalah dengan faham legisme itu, semua persoalan masyarakat yang muncul bisa diselesaikan dengan undang-undang sampai mendapatkan ketetapan hukum yang pasti. Dan sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan berkata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.